Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Desadi Maulana. Saya Siapa Yani. Saya Putu Lestari, saya Akan Kadir. Investasi menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang maupun pendek. Dalam prakteknya, terdapat berbagai instrumen investasi yang tersedia. Dengan dua di antaranya, yang paling populer adalah saham dengan deposito. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, kelebihan, dan resiko tersendiri, sehingga perbandingan antara keduanya menjadi sangat penting untuk membantu calon investor memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan profil resikonya. Saham adalah instrumen investasi berbasis pasar modal yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Karakteristik utama saham diantaranya yang pertama adalah potensi keuntungan tinggi, yaitu dalam jangka panjang, saham memiliki potensi penghasilan keuntungan lebih besar dibandingkan deposito. Kemudian kedua, resiko tinggi, yaitu nilai saham dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, ekonomi, dan kinerja perusahaan. Kemudian ketiga, likuiditas, yaitu saham relatif mudah diperjualbelikan di pasar modal, tetapi nilai jualnya tergantung pada kondisi pasar saat itu. Selanjutnya, pengertian deposito. Deposito adalah instrumen investasi berbasis perbankan yang memberikan bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik utama deposito yaitu 1. Keuntungan stabil, yaitu bunga deposito tetap sehingga memberikan kepastian imbal hasil. Kedua, risiko rendah. Cocok untuk investor konservatif yang menghindari risiko fluktuasi pasar. Yang ketiga adalah likuiditas rendah. Dana hanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Jika dicairkan sebelum waktunya, akan dikenakan penalti. Pentingnya perbandingan. Perbandingan antara saham dan deposito perlu dilakukan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Saham lebih cocok untuk investor yang berorientasi jangka panjang dan bersedia menghadapi risiko demi potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, deposito lebih sesuai untuk individu yang mencari keamanan, kestabilan, dan imbal hasil yang terjamin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang perbandingan saham dan deposito. Yang pertama ada saham. Modal awal 50 juta, return 20%, termasuk dividen 4%. Yang ketiga ada resiko. Resiko tinggi, fluktuasi harga. Yang keempat ada likuiditas. Likuiditasnya tinggi. Yang kelima ada pengetahuan, membutuhkan analisa yang mendalam. Selanjutnya ada deposito. Deposito modal awal 50 juta, return 4% setelah pajak. Yang ketiga ada resiko rendah, stabil dan terjamin. Yang keempat ada likuiditas yang rendah. Yang kelima ada pengetahuan tidak memerlukan keahlian khusus. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pilihan. Yang pertama ada tujuan keuangan. Jangka panjang saham, jangka pendek deposito. Yang kedua ada profil resiko, toleransi tinggi saham, toleransi rendah deposito. Yang ketiga ada kondisi ekonomi, tingkat inflasi dan suku bunga yang pertama. Yang kedua ada stabilitas pasar. Studi kasus. Contoh studi kasusnya itu asumsi awal. Modal awal kita 10 juta. Jangka waktunya itu 1 tahun. Untuk saham, kenaikan harga saham itu 15% per tahun. Biaya transaksi, beli dan jual 0,5% dari modal. Kalau deposito, bunga deposito 5% per tahun. Sedangkan pajak bunga deposito itu 20%, terdiri atas PPh atas bunga.
Jadi contoh instrumennya itu saham modal awalnya 10 juta, keuntungan kotornya 1.500.000, biaya per pajaknya 107.500, jadi keuntungan bersihnya 1.392.500. Sedangkan deposito modal awalnya 10 juta, keuntungan kotornya 500.000, biaya atau pajaknya Rp100.000, keuntungan bersihnya jadi kita mendapatkan Rp400.000. Selanjutnya keuntungan investasi saham. Return jauh lebih tinggi dibandingkan deposito jika dikelola dengan baik. Kedua, fleksibilitas tinggi untuk menjual atau membeli saham kapan saja, memberikan likuiditas yang baik bagi investor. Kedua, investasi deposito. Stabilisasi dan keamanan dana sangat tinggi, cocok untuk mereka yang mengutamakan perlindungan modal. Kedua, tidak membutuhkan biaya tambahan kecuali penalti jika ditarik sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, di sini ada kelebihan investasi. Yang pertama yaitu investasi saham. Kelebihan yang pertama yaitu potensi return tinggi, terutama jika berinvestasi dalam saham perusahaan yang bertumbuh. Yang kedua, memberikan dividen sebagai tambahan keuntungan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memberikan hak kepemilikan dalam perusahaan dan kesempatan mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, ada investasi deposit. Kelebihannya itu risiko sangat rendah karena nilai pokok investasi tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Yang kedua, keuntungan stabil dan pasti karena suku bunga telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya ada risiko investasi. Yang pertama, investasi saham. Risiko kerugian tinggi karena harga saham dapat turun drastis akibat faktor pasar ekonomi atau kinerja perusahaan. Yang kedua, tidak ada jaminan atas modal yang diinvestasikan. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, nilai saham bisa menjadi nol. Yang kedua itu investasi deposit. Di sini risiko kehilangan daya beli akibat inflasi yang melebihi suku bunga deposit. Kedua, pengembalian rendah sehingga kurang efektif untuk mencapai tujuan keuntungan jangka panjang. Tata cara memulai investasi saham. Yang pertama, pilih perusahaan sekuritas terpercaya untuk membuka rekening efek. Yang kedua, unduh aplikasi trading saham di Play Store atau App Store. Yang ketiga, lengkapi dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, rekening bank. Yang pas, setorkan modal awal rekening efek. Yang kelima, mulai membeli saham berdasarkan analisis. Selanjutnya, deposito. Yang pertama, tentukan bank yang menawarkan suku bunga deposito kompetitif. Yang kedua, pilih tenor yang sesuai dengan kebutuhan finansial. Yang ketiga, setorkan dana rekening deposito sesuai nominal minimal. Yang keempat, tunggu hingga jatuh tempo untuk menerima keuntungan. Selanjutnya ada aplikasi yang digunakan untuk investasi saham, ada Ajaib, Stockbit, iBot. Untuk deposito ada BCA, Livin, dan Baik, selanjutnya saya akan memberikan info tentang aplikasi yang telah ditampilkan sebelumnya. Pertama, untuk di bagian saham ada Ajaib, aplikasi trading saham dengan panduan untuk pemula dan biaya transaksi rendah. Kedua, Stockbit, memiliki komunitas diskusi dan fitur analisis teknikal. Ketiga, MOST, platform dari Mandiri Sekuritas dengan layanan premium. Selanjutnya, di bagian deposito ada Genius, menawarkan deposito fleksibel dengan suku bunga menarik. Kedua ada BCA Mobile, memudahkan pembukaan deposito online. Ketiga ada Livin by Mandiri, memberikan berbagai pilihan tenor deposito dengan proses yang mudah. Selanjutnya, kesimpulan.
Saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun disertai dengan risiko yang tinggi karena fluktuasi harga yang tajam. Keuntungan yang diperoleh dari saham bergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan. Sebaliknya, deposito memiliki tingkat resiko yang lebih rendah, tapi potensi keuntungan yang ditawarkan juga terbatas atau kecil. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.